Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini tuh berakhir hampir sama dengan spoiler yang Mimin sampaikan minggu lalu, yaitu saat Dan Kingseng berkata bahwa ia menginginkan pedang yang tengah melukai lengan Zovan. Tentu saja itu membuat Zovan terkejut karena saat ini pedang itu sudah menjadi miliknya, dan siapa yang menyangka jika ternyata alasan Dan Kingseng menyusup ke Double Dragon Manor hanyalah untuk mendapatkan pedang suci. Dan saat Zovan mengatakan pedang suci, itu juga membuat Dan Kingseng agak curiga karena ini pertama kalinya ada orang yang mengatakan pedang suci. Dan Kingseng bertanya kepada Zovan kenapa ia menamakan pedang tersebut dengan pedang suci. Zovan pun menjelaskan bahwa pedang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pedang spiritualis. Jadi ia pun menamainya dengan kata pedang suci. Untungnya Dan Kingseng menerima alasan tersebut, tapi Zovan masih sedikit khawatir jika itu tujuannya itu sama artinya dengan merampok atau bahkan membunuhnya. Tapi tentu saja Zovan tidak ingin terlihat begitu mencurigakan sehingga ia pun membuat skenario yang intinya Zovan sama sekali tidak bisa mendekati pedang tersebut karena pedang tersebut hampir saja merenggut nyawanya, dan itu juga dibuktikan dengan lengan Zovan yang terluka parah dan masih tidak sembuh sampai dengan saat ini. Mendengar penjelasan Zovan, nampaknya Dan Kingseng agak mempercayai argumen tersebut karena memang pedang suci memiliki keinginannya sendiri. Nah, di sini Dan Kingseng juga sedikit menjelaskan terkait dengan pedang suci yang dimaksud oleh Zovan. Itu sebenarnya memiliki nama pedang Atlas. Di benua barat sendiri, di masing-masing tambang suci memiliki satu pedang suci, dan pedang Atlas yang berada di benua barat adalah tujuan Dan Kingseng saat ini. Seharusnya itu akan menjadi pedangnya, tapi karena konflik dengan naga ganda yang diagungkan, pada akhirnya Dan Kingseng pun tidak memiliki hak untuk mengklaimnya. Oleh sebab itulah ia datang ke benua barat untuk mendapatkan pedang tersebut di Double Dragon Manor. Tapi sayangnya masih sulit baginya untuk bisa memasuki tambang suci tanpa ketahuan oleh naga ganda yang diagungkan. Lalu saat melihat Zovan berhasil menyusup dan keluar dengan selamat tanpa sepengetahuan naga ganda yang diagungkan, tentunya itu membuat Dan Kingseng merasa lebih tertarik dengan Zovan sehingga ia bertanya bagaimana caranya dan siapa sebenarnya Zovan. Setelah mengetahui apakah niatan Dan Kingseng sebenarnya, Zovan pun kembali menyusun rencana. Pertama, seperti yang dikatakan sebelumnya, pedang suci memiliki keinginannya sendiri dan mungkin saja pedang tersebut akan menolak Dan Kingseng. Kedua, Dan Kingseng juga menyatakan bahwa mungkin juga akan sulit baginya untuk bisa menundukkan pedang tersebut. Jadi, setelah memikirkan satu hal, Zovan pun memberikan batu giok kepada Dan Kingseng yang berisikan titik-titik buta dari susunan yang menjaga tambang suci. Tentunya itu membuat Dan Kingseng senang karena pada akhirnya mungkin rencananya akan berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tapi tentu saja tidak ada yang namanya makan gratis. Walaupun Zovan berkata tidak membutuhkan apapun, tapi Dan Kingseng tahu itu hanyalah sebuah basa-basi. Dan ternyata benar, Zovan menginginkan sesuatu yang setara dengan pedang suci. Lalu Dan Kingseng pun memberikan sebuah batu giok yang berisikan teknik yang ia kembangkan sendiri, yaitu teknik jiwa kembar. Dan Kingseng bahkan mempersilahkan Zovan untuk mengintip jiwa miliknya, dan itu benar-benar begitu mengejutkan. Ada sebuah naga dan juga pedang di dalam tubuh Dan Kingseng, dan itulah jiwa yang ia miliki, yaitu jiwa naga dan juga jiwa pedang.
Kala itu, Zovan pun menganggap jika Dang Qingseng adalah jenius sesungguhnya, bahkan mungkin lebih jenius darinya jika Zovan bisa memiliki kekuatan jiwa di ranah visi dewa. Tapi itu juga berkat bantuan api biru yang diberikan oleh Kunpeng. Adapun Dang Qingseng, ia juga memiliki kekuatan jiwa di ranah visi dewa, tapi dengan kemampuannya sendiri. Dan siapa yang akan menyangka jika ada teknik yang langka seperti ini di dunia fana. Hal tersebut bahkan tidak ditemui Zovan saat ia berada di domain suci. Teknik jiwa kembar nampaknya adalah sebuah jackpot baru yang didapatkan Zovan saat ini. Tapi ternyata setelah mendengarkan Dang Qingseng bagaimana bisa ia membentuk jiwa kembar, Zovan pun mulai meragukan apakah ia juga bisa ataupun tidak. Dang Qingseng menjelaskan, normalnya seseorang membentuk jiwa di ranah eternal dan itu hanya bisa dilakukan sekali saja. Tapi karena Zovan dan juga Dang Qingseng membentuknya di ranah visi dewa, maka ada sebuah peluang lagi untuk mencapai atau membentuk jiwa yang baru di ranah eternal. Tapi itu juga bukan perkara mudah karena dua jiwa tersebut harus saling mendukung ataupun rukun. Jika mereka saling memberontak, maka semuanya akan gagal. Sejujurnya, Dang Qingseng agak sedikit prihatin dengan Zovan karena jiwa pertamanya adalah jiwa naga surgawi, yang artinya akan sulit untuk membentuk jiwa yang kedua karena dari semua yang ia pelajari untuk membentuk jiwa kedua harus lebih kuat dibandingkan dengan jiwa pertama untuk bisa menekannya. Dan itulah yang Dang Qingseng lakukan. Jiwa pertamanya adalah jiwa pedang. Dahulu Dang Qingseng tidak akan bisa mengira jika ia memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa naga surgawi. Tapi siapa sangka ternyata keberuntungan berpihak padanya. Dang Qingseng pun membentuk jiwa naga surgawi di ranah eternal dan itulah bagaimana ia memiliki dua jiwa. Karena jelas jiwa naga surgawi lebih kuat dibandingkan dengan jiwa pedang. Zovan pun sedikit frustasi mendengar penjelasan Dang Qingseng karena apakah jiwa yang lebih kuat dibandingkan dengan jiwa naga surgawi. Tapi Zovan memiliki sebuah ide bagaimana jika Zovan menciptakan naga surgawi yang kedua. Tapi Dang Qingseng menjelaskan itu adalah hal yang sangat-sangat sulit karena bayangkan apakah mungkin ada dua harimau di dalam satu pegunungan? Atau dengan kata lain, kau tidak boleh memiliki dua jiwa yang sama karena mereka pastinya akan bertolak belakang dan saling menyerang. Jika demikian, maka membentuk jiwa kembar tidak akan pernah berhasil. Zovan nampaknya begitu kesal dengan fakta tersebut. Sangat disayangkan Zovan bertemu Dang Qingseng saat ini. Jika saja Zovan bisa mengetahuinya terlebih dahulu, Zovan mungkin tidak akan membentuk jiwa naga surgawinya terlebih dahulu. Ia pun meminta saran kepada Dang Qingseng apakah ada cara lain untuk bisa mendapatkan jiwa yang lebih kuat dibandingkan dengan jiwa naga surgawi. Sayangnya Dang Qingseng juga tidak memiliki jawaban. Ia hanya berkata semua itu bergantung dengan keberuntunganmu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Dang Qingseng pun meninggalkan Zovan. Nah, saat sendirian Zovan pun mengeluarkan pedang suci yang ia dapatkan sebelumnya dan ternyata benar di pedang tersebut tertulis nama Atlas. Saat melihatnya, Zovan pun sempat membuat skenario kira-kira apa yang harus ia lakukan saat Dang Qingseng memasuki tambang suci dan tidak bisa menemukan pedang Atlas tersebut. Tapi di tengah-tengah pemikiran tersebut, suara Dang Qingseng kembali terdengar. Ia berkata, "Nah, berhati-hatilah jika naga ganda yang diagungkan sampai mengetahui lukamu, mereka pasti akan langsung mencurigainya." Sontak Zovan pun langsung
menyembunyikan pedangnya. Untungnya Dan Kingseng tidak melihat apa yang tengah dilakukan oleh Zovan. Itu hanya suaranya saja. Zovan pun berterima kasih kepada Dan Kingseng karena begitu memperhatikannya. Setelah kembali tenang, Zovan pun mulai mempelajari kembali teknik jiwa kembar yang sebelumnya telah diberikan oleh Dan Kingseng. Semakin membacanya, Zovan pun semakin meyakini bahwa Dan Kingseng adalah jenius sejati. Keesokan harinya, aula pertarungan dipenuhi oleh para penonton. Tidak hanya mereka yang berasal dari sekte peringkat bawah dan peringkat menengah, sekte peringkat tinggi juga ikut serta untuk menyaksikan pertarungan puncak antara sekte peringkat tengah, yaitu sekte Demonic Scheme melawan sekte Dewa Pedang. Tentunya adalah hal yang wajar kenapa sekte peringkat atas menyaksikan pertarungan ini, karena siapapun yang menang akan menjadi saingan bagi sekte peringkat atas. Dan terlihat juga perbincangan antara Chu Qingcheng dengan anggota sekte lainnya terkait siapakah yang akan menjadi pemenang pada pertarungan kali ini. Tapi Chu Qingcheng nampak sama sekali tidak mengkhawatirkan sekte Demonic Scheme karena ada Zovan di sana. Tentu saja rekan-rekan Chu Qingcheng mempertanyakan dari manakah kepercayaan Chu Qingcheng, karena bisa dipastikan lawan-lawan sekte Demonic Scheme setelahnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan lawan-lawan sebelumnya. Tapi Chu Qingcheng tetap meyakini hal tersebut karena ia begitu mengenal Zovan dan ia sama sekali tidak berubah sedikit pun, entah itu dahulu ataupun saat ini. Di tengah-tengah perbincangan tersebut terdengarlah suara juri. Sekte Demonic Scheme dan sekte Jiwa Pedang memasuki arena. Kedua kelompok pun mulai memasuki arena pertarungan dan mereka masing-masing dipimpin oleh Zovan dan juga Wen Tao. Saat keduanya saling berhadapan, juri pun berkata kepada sekte Demonic Scheme, karena saat ini mereka yang berpartisipasi hanya 9 orang, apakah akan ada pengganti? Lalu Zovan pun menjawab, tidak, kami akan bertarung hanya dengan 9 orang saja. Nah, kali ini Lu Xie sama sekali tidak ikut serta karena ia masih perlu menyembuhkan lukanya. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sekte Demonic Scheme, juri pun bertanya kepada sekte Dewa Pedang, apakah mereka keberatan? Wen Tao pun menjawab, mereka bukanlah sekelompok yang mencari keuntungan dari orang lain, tapi mereka juga tidak bisa meremehkan sekte Demonic Scheme, jadi mereka akan tetap bertarung dengan jumlah yang lengkap. Wen Tao menjelaskannya dengan begitu tenang dan juga santai. Zovan bisa melihat bahwa nampaknya di balik ketulusan dan juga kelembutannya, ya juga sosok yang licik. Tapi Zovan sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan setelah dua kelompok sudah setuju, juri pun membuka gerbang dimensi agar masing-masing kelompok memasuki tempat pertarungan. Zovan dan juga Wen Tao saling mempersilahkan satu sama lain. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi terhadap sekte Heaven Trailing pasti ada alasannya. Saat Zovan berhadapan dengan sekte Jiwa Iblis, ia juga nampak begitu ramah. Dan sama halnya saat ia berhadapan dengan sekte Jiwa Pedang. Itu berarti memang sekte Heaven Trailing lah yang memiliki masalah sejak awal. Zovan memperlakukan lawannya sebagaimana lawannya memperlakukannya. Awalnya para penonton begitu membenci sekte Demonic Scheme karena kekejamannya yang membantai sekte Heaven Trailing tanpa ampun. Tapi saat melihat bagaimana Zovan memperlakukan lawan-lawan setelahnya, sepertinya mereka pun sadar kesalahan memang ada pada sekte Heaven Trailing. Dan saat ini setiap mata pun tertuju kepada Tuan Muda Ren dan juga Penatua yang dianggap mereka sebagai sosok yang menjijikkan. Tuan Muda Ren pun membalas tatapan tersebut dengan penuh kekesalan dan
Dari sudut pandangnya ialah yang menjadi korban, tapi kenapa setiap orang marah membencinya? Di tengah-tengah kekesalan tersebut, nampak ada seseorang yang menghampirinya. Ia pun berkata, "Tuan Muda Ren, Penatua, ada hal yang ingin aku sampaikan." Sosok tersebut nampak gemetar. Ia juga berusaha untuk menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar. Tapi saat Tuan Muda Ren bisa mengkonfirmasi sosok tersebut, alangkah terkejutnya ia dan juga Penatua karena ternyata itu adalah Lu Xie. Tuan Muda Ren pun berkata, "Lu Xie, apa yang kau inginkan?" Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.